Wabarakatuh. Nama saya Nurhayani, NIM 210901501081. Di sini saya akan menjawab UTS tugas 4 lingkungan organisasi. 1. Bagaimanakah lingkungan organisasi dapat memengaruhi manajemen? Jawab. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar dan di dalam organisasi secara potensial memengaruhi kinerja organisasi. Kalau bicara lingkungan organisasi terlalu luas, tetapi pada intinya hal-hal di luar organisasi merupakan hal memengaruhi kondisi internal organisasi yang menyesuaikan terhadap hal eksternal organisasi. Isu-isu kebijakan politik, gelombang ekonomi dunia merupakan hal inti yang berpengaruh pada manajemen organisasi suatu perusahaan. Seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, perusahaan harus perhatikan bahan-bahan impor sehingga manajemen atau pengaturan dalam perusahaan harus berubah fokusnya. 2. Apa sajakah yang termasuk ke dalam lingkungan mikro dari perusahaan? Jawab. Lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan adalah perilaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan perusahaan terdiri dari perusahaan, pemerintah, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran menghitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan pengembalian, operasi, akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan, membentuk lingkungan internal. Kelompok ini bekerja sama secara harmonis untuk berikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Pemasok membentuk hubungan penting dalam keseruan sistem penghantar nilai perusahaan. Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Masalah pemasok sangat berpengaruh pemasaran karena apabila pemasok masalah akan mempengaruhi penjualan perusahaan dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Pesaing. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. Perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat dari penawaran pesaing dalam pemikiran konsumen. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada 7 tipe masyarakat: masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swada masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. 3. Bagaimana faktor internasional dapat mempengaruhi manajemen? Jawab. 1. Faktor lingkungan domestik, faktor
Faktor ini meliputi hal-hal yang melibatkan kebijakan asing domestik yang mempengaruhi keputusan pemasaran. Faktor-faktor tersebut cenderung tidak pasti sekalipun ada beberapa yang bisa dikendalikan. Faktor-faktor tersebut adalah kekuatan politik atau hukum, lingkungan ekonomi, struktur persaingan. 2. Faktor lingkungan asing. Faktor-faktor ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan asing yang mempengaruhi keputusan pemasaran. Faktor ini cenderung tidak pasti dan sulit sekali untuk dikendalikan. Faktor-faktor tersebut adalah politik atau legal forces, culture forces, geography and infrastructure, structure of distribution, level of technology, competition forces, economy forces. 4. Bagaimanakah peran pemilik perusahaan dalam manajemen? Jawab. 1. Membuat keputusan tentang sumber daya dan operasi, bagaimana mengelola sumber daya ekonomi, dan mengelola menjadi lebih baik dan mempertimbangkan dengan kebijakan eksternal seperti aturan-aturan dari pemerintah. 2. Mengelola keuangan dan pelaporan di mana setiap aktivitas pemasukan atau pengeluaran serta harta serta hutang dan modal dibuat pelaporannya agar semua dapat termonitor dengan baik sehingga dapat diketahui kerugian atau keuntungan suatu bisnis. Mengelola penjualan dan pemasaran di mana kita ketahui penjualan dan pemasaran produk merupakan urat nadi dalam perusahaan atau bisnis. Tanpa kesuksesan penjualan atau pemasaran, maka perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya, yaitu laba. 4. Mengarahkan bisnis ke depan, melakukan perencanaan strategis yang merupakan perintai utama untuk mengelola aspek-aspek jangka panjang dalam bisnis dan cara meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas, serta mengelola informasi. 5. Apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Jawab. Robinson dalam bukunya Perilaku Organisasi dalam kurung 1996, H.289 balas kurung mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.